Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar bersama. Silahkan disimak dengan baik ya. Kita masuk di tema 7, indahnya keragaman negeriku. Dan dengan subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan. KD 3.3 mengidentifikasi macam-macam gaya, antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan tentang gaya magnet dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan tentang gaya gravitasi dengan tepat. Kita masuk dalam materi, menjelaskan gaya magnet dan gaya gravitasi. Yang pertama, Ibu jelaskan tentang gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap suatu benda. Benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet disebut benda ferromagnetik. Misal, besi, baja, dan nikel. Benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan lemah disebut benda paramagnetik. Misal, aluminium, kaca, dan kayu. Sifat-sifat magnet antara lain sebagai berikut. Yang pertama, magnet memiliki gaya tarik. Benda yang dapat ditarik magnet antara lain benda yang terbuat dari besi dan nikel. Semakin dekat jarak benda dengan magnet, maka semakin kuat daya tariknya. Seperti ini. Apabila kita contoh yang kecil saja, apabila kita mau menjahit dan jarum pentunnya atau jarum jahitnya kita jatuh, kita bisa mencari jarum tersebut dengan adanya magnet. Dengan kita menggunakan magnet, kita sisir lantai-lantai, otomatis kalau pada tempat jatuhnya itu pasti dia akan ditarik oleh magnet. Selanjutnya, yang kedua, gaya tarik magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Jika antara magnet dan benda magnetik diberi penghalang, misalnya kertas, maka magnet dapat ditarik benda magnetik tersebut. Benda-benda seperti kertas, kain, dan plastik yang tipis dapat ditembus oleh magnet seperti ini. Kalian bisa mempraktikkan di rumah, yaitu dengan adanya paku, pines, atau paku apapun itu. Kalian taruh di atas kertas, dan di bawahnya kalian geser-geser magnet. Otomatis paku yang ada di sini, paku yang ada di atas, atau besi yang ada, kepingan besi yang di atas kertas tersebut akan menarik dirinya karena adanya tarikan magnet. Maksudnya seperti ini. Paku ini akan gerak-gerak sesuai dengan gerakannya magnet. Seperti itu. Selanjutnya, 3. Magnet mempunyai dua kutub. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kekuatan gaya tarik magnet tidak merata di seluruh bagian magnet. Gaya tarik magnet paling kuat terletak di ujung kedua kutubnya. Jadi ujung ketemu ujung ya. Daerah di sekitar magnet
yang masih dapat dipengaruhi oleh gaya tarik magnet disebut medan magnet. Seperti ini, magnet ini ada dua kutub, kutub utara dan kutub selatan. Berdasarkan asalnya, magnet dibedakan menjadi dua macam, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam adalah magnet yang sudah tersedia di alam. Contohnya, batuan yang dapat menarik besi seperti ini. Biasanya kita bisa menarik yang kayak rambut-rambut seperti ini ada di pasir biasanya. Yang bisa ditarik oleh magnet. Ini adalah batu alam ya. Batu tapi dia mempunyai kandungan magnet yang sangat tinggi. Selanjutnya, magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat manusia, contohnya magnet batang, magnet jarum, magnet tabung atau silinder, magnet huruf U, dan magnet ladam. Di sini juga ada keping magnet yang seperti apa ya? Yang tadi Ibu jelaskan di pertama, ketika seandainya kalau kita mencari jarum yang jatuh, contohnya seperti itu termasuk keping magnet keping magnet yang tipis sekali. Seperti itu. Dia juga terdapat di biasanya kotak pensil. Nah, biasanya kotak pensil yang ada cetekannya seperti itu. Nah, dia mengandung magnet yang kotak pensil yang terbuat dari besi biasanya. Selanjutnya, contoh pemanfaatan gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Magnet pada ujung gunting jahit berfungsi untuk mencari jarum. Magnet pada bel listrik berfungsi untuk menggerakkan pemukul lonceng. Magnet pada dinamo sepeda berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Karena biasanya dinamo ini dipasang pas di belakang ban belakang. Nah, tujuannya itu untuk mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Dinamo ini seandainya kalau sepeda kita berjalan, otomatis roda tersebut akan berputar dan memutar dinamo yang ada di atas sepeda tersebut. Oleh karena itu, jadi bisa dimanfaatkan menjadi energi cahaya yang biasanya dimanfaatkan itu ketika malam hari. Terus selanjutnya, magnet pada pintu kulkas yang berfungsi sebagai perekat pintu dengan badan kulkas. Selanjutnya, magnet pada kompas berfungsi untuk menunjukkan arah utara dan selatan. Ini biasanya untuk pendaki ataupun penjelajah biasanya. Selanjutnya, gaya gravitasi. Gaya yang menarik benda selalu menuju ke bawah disebut gaya gravitasi. Gaya gravitasi terdapat pada semua benda. Semakin berat benda, semakin besar gaya gravitasinya. Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Bumi termasuk benda yang sangat besar, sehingga gaya gravitasi bumi juga besar. Gaya gravitasi bumi menyebabkan benda-benda yang ada di bumi tidak melayang di udara. Salah satu contoh gaya gravitasi bumi adalah jatuhnya buah dari pohon dengan sendirinya. Peristiwa jatuhnya buah dari pohon terjadi karena adanya gaya gravitasi bumi selalu menarik semua benda menuju ke permukaan bumi.
Besar kecilnya gaya gravitasi bumi terhadap suatu benda dipengaruhi oleh jarak benda tersebut dari pusat bumi. Semakin jauh jarak benda dari pusat bumi, maka semakin kecil gaya gravitasinya. Contoh pemanfaatan gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari. Saat berjalan, gaya gravitasi bumi menarik berat tubuh kita. Gaya gravitasi bumi menarik semua benda yang ada di bumi. Gaya gravitasi bumi menarik air jatuh ke bawah. Pada penerjun payung, gaya gravitasi bumi menarik parasut jatuh ke tanah seperti ini. Dan ini air yang sifatnya dia selalu mengalir dari atas ke bawah. Itu termasuk dari adanya gaya gravitasi bumi. Seperti itu. Gaya gravitasi bumi atau gaya gravitasi pertama kali ditemukan oleh Isaac Newton. Oke. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya hari ini. Semoga kalian bisa memahami penjelasan dari Ibu. Jangan lupa juga selalu ingat pesan Ibu dengan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ibu ucapkan semangat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu harap kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan pada pembelajaran hari ini. Oke, baiklah Ibu tutup. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.